Your current business punya goal. Maka, apakah yang kamu lakukan ini akan menunjang your current business menuju goalmu lebih cepat atau enggak? Yes, we are back. So, aku tadi ngeliatin pertanyaan aku screenshot kan. Nah, pertanyaannya seperti ini kok. Bagaimana, ini menurut aku bagus. When we are trying to decide a customer then of course there are primary dan secondary. Kayak, this is not a basic anymore gitu kan. Kalau seandainya aku selalu yang kayak, siapa target marketnya Mbak, Mas gitu kan. Semuanya Mbak dan oke, I think we need to do work. Nggak bisa kayak gitu kan. So let's say ini case-nya kok, they understand it. They already understood that I need to specify customer. Jadi ketemu nih dua target market, si primary sama secondary. Dua-duanya itu sama-sama mempunyai product fit dan juga market fit di produk kita. Lalu yang mana sih yang harus kita duluin, dan bagaimana kira-kira menurut pengalaman Koko sama ini pertanyaan dari audiens ya, aku lupa dan nama siapa, bagaimana cara kita masuk ke market itu dengan efektif, karena banyak banget penetrasi trial A/B testing yang trial and error kok. Jadi gimana menurut Koko? Oke, simpel. Jadi kalau misalkan ada beberapa market yang sesuai kayak begitu, pertanyaannya adalah siapa yang konversinya paling mudah dan returnnya paling gede. Gitu aja. Siapa yang penetrasinya atau conversionnya paling mudah. Yang kalau di-convert tuh lebih mudah. Jadi kalau primary dan secondary tadi ada. Decisive, kita nggak bisa dong nentuin before we test it, right? Oh, dites. Kita tes. Oh. Kan market research harus tahu seberapa mudah orang di closing. Kalau misalkan barangnya mahal banget, terus closingnya lebih susah. Atau misalkan harus nanya suami dulu, harus nanya istri dulu. Itu kan lebih susah gitu kan. So, kita tes. Mana yang lebih mudah untuk meng-closing kayak begitu? Apakah misalkan barang ini untuk moms atau barang ini untuk baby, di mana momsnya beli untuk baby, itu gampang. Moms tuh mau beli apapun untuk babynya, misalkan kayak gitu. So, itu part of market research sebenarnya. Jadi mana yang lebih mudah di closing, mana yang lebih mudah atau lebih menghasilkan, return on investment-nya lebih gede. Itu yang diambil duluan, kayak gitu. Jadi always testing, nggak bisa nggak sih. Kita tes pasti. Kita amati, closingnya di sana apa, closingnya di sini apa, gitu kan. Atau brand lain ada nggak yang kayak gitu? Gimana cara jualan mereka? Market research bener-bener ngamatin di lapangan. Kemarin waktu aku ngobrol dengan ini coach favorit yang sering banget aku undang di Expert Talk, Coach Tommy, ada cerita yang menarik ketika dia memegang Es Krim Walls. Jadi timnya itu disuruh sampai nonton film anak-anak sambil duduk di lantai kayak anak-anak. Feel it. Jadi anak-anak tuh kayak gimana gitu. Itu sampai kayak begitu. Jadi benar-benar mereka nanti ada polanya kok. Ternyata kayak Es Krim Walls itu ada polanya kok. Kalau anak kecil banget yang masih kayak I think 1 tahun 2 tahun makan ice cream, itu pengganti susu. Makanya kotaknya gede, disuapin mamanya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, gitu-gitulah, ya kan. Begitu gede dikit, ada pedal pop. Konsepnya apa pedal pop? Adventure. Semua ceritanya adventure. Si A lari dari rumah, nemuin harta karun, ketemu teman baru, pulang, dan something transform. That's the basic. Kayak mau Lion King, kayak mau apa, semuanya basicnya kayak itu kan. Lari dari rumah, ketemu teman, transform, pulang, gitu. You know, itu moral of the story, makanya moral of the story. Nah nanti kalau misalkan kayak Magnum gitu, itu targetnya udah beda lagi sih. Magnum itu celebration. Nah, jadi dicari tahu siapa target marketnya, apakah orang-orang yang barusan dapat pacar, naik gaji, dapat kerja, lulus kuliah, that's celebration. Mereka nggak makan pedal pop, mereka makannya Magnum gitu. Nah itu yang mesti dipelajarin sih. Jadi ada yang disebut juga ritual, kalau di situ ritual dari produk. Kapan sih orang makan popcorn misalkan, ya kan? Kalau nonton film dan enggak, kamu nonton Netflix gak makan popcorn. Cuman ke bioskop makan popcorn gitu kan. Jadi kayak WFH gini udah lama kangen nih popcorn gitu kan. Iya, kalau kita bisa create the ritual, it's really good. Kayak pagi ini, apapun makanannya, minumnya, nah that's the ritual yang di-build. Exactly, kayak gitu. Itu yang harus di-build sih sebenarnya. Jadi macam-macam kalau mau penetrasi itu bisa pakai bikin ritual dikait dengan produk kita atau bikin movement. Zaman dulu ada movement 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya apa? Minum susu. Jadi yang jualan susu itu naiknya luar biasa karena se-Indonesia digerakin semua. Itu aku nggak tahu apakah ada koalisi atau apapun itu dari pabrik susu sama pemerintah gitu kan, 4 sehat 5 sempurna gitu kan, I never know. Kayaknya di luar negeri nggak ada itu gitu kan, cuma di Indonesia gitu.
So Betul. jualan susu gitu. Ya, things like that sih caranya untuk ini, cara untuk mengedukasi market juga. Aku pengen ngangkat case yang sekarang lagi hot banget di bisnisnya Koko, which is Monel kan istilahnya. Aku inget banget Koko ngomongin ini pas pertama waktu pandemik, apa ya waktu itu kalau nggak salah, waktu itu pandemik like 6 months ago atau 7 months ago gitu kan. And apa sih sebenarnya kalau di patternin itu, dari 6 months ago, what have you done to make it like 300 kali lipat lebih cuan itu gimana kok? Ini I would say thank you to pandemic ya. Blessing in disguise, man. Karena everyone is looking for something yang bisa ngebantu naikin imun mereka. So, misal imun booster, batuk pilek takut sedikit kan, begitu batuk aja udah kayak, lu batuk kering ya, lu batuknya gitu kan. Everyone is like kayak freak out gitu kan. It's helping us gitu. Jadi, I believe bahwa market itu yang gede, yang evergreen itu health, wealth, and relationship kan. Health, wealth, relationship gitu. Nah, aku selalu masuk di situ. Mulai dari suplemen itu kan health. Kemudian ini juga health. Kemudian kalau misalkan Tribelio itu kan wealth. Cara cari duit. DMID dulu juga wealth gitu. Jadi around that sih. Aku selalu garapnya market tentang itu semua. Itu yang lagi ini banget. Jadi kalau dipetakan apa saja, kita kebantu corona luar biasa banget. Jadi itu momentum yang nggak datang 2 kali. Kayak hari ini mungkin udah beda sama Maret kemarin gitu. Begitu Maret tuh lompatnya gila banget. Boom gitu kan. Nah, setelah itu orang kan nyoba dan produknya bagus, repeat ordernya juga tetap tinggi, makanya every month bisa stabil. Kemudian endorse, kita punya partner-partner endorse yang memang powerful sih. Jadi yang cocok sama marketnya dan cocok sama produknya. Jadi begitu di endorse mereka, ya it's good gitu. Kemudian kita rapiin manajemen semuanya, promotion semuanya kita rapiin sih. Itu aja. Nothing ini. Kita mulai masuk ke toko-toko offline juga. Jadi untuk memperkuat bahwa positioning kita bahwa kita itu bagus gitu kan, ya masuk ke mother care, masuk ke kayak gitu-gitu, which is itu juga good sih. Kemudian kerjasama dengan, I think promo-promo di marketplace gitu. Wow. Ya, it's all a lot of things ya, bukan kayak single thing terus langsung naik 3 kali, enggak sih, it's semuanya. What I will do like this, I will replay this video again and I will write it down. Oh ternyata ini patternnya. Ini kelihatannya enak banget ya kalau ini ngomong. Ya kemarin gue sih ngakuin ini, bangun tim ini. Each part probably consume you like 1 month or like make you very stressful gitu kan istilahnya. But thank you so much. Dilihat next year deh, next year. Kita udah planning sampai next year sih. Next year is gonna be amazing, like you won't believe it gitu. Yang lagi kita plan untuk next year gitu. Cuman aku nggak bisa cerita sekarang sih karena masih planning kan. Ya, jadi let's see. Oke. Sip, this is William Ricardo. Asik namanya. Kok how to build or find a good team that can run our idea. Asik. Ini thank you banget udah nanyain ini karena ini juga my next question nih. Hajar kok. Langsung kok. How to build, how to find. Kalau how to find, balik lagi I believe in kekuatan doa ya. Jadi orang-orang topku itu datangnya dari doa semua. Like literally orang-orang topku itu bener-bener kayak aku cuman posting di Instagram itu yang datang tuh exactly seperti yang aku tulis di doaku. Jadi aku tulis doa, always kayak gitu kan, tulis doa gitu. Jadi exactly the same thing gitu kan. Itu orang-orang yang top. Nah kemudian yang kita jual memang visi ya. Visinya mau kemana sih? Gitu. Jadi ketika orang join di company ini bukan karena mereka looking for salary, which is salary-nya oke lah ya, standar lah ya, kita basic lah, bukan yang wow banget, bukan yang rendah banget juga. But we sell the vision. Kita mau make impact tuh kayak begini loh. Kita mau jadi brand kayak begini loh. Even di Tribelio, even di Bonel, semuanya sama. Konsepnya kayak begitu. Terus ada satu kondisi di mana ini personal buat aku. Jadi aku nggak tahu apakah applicable for you guys gitu. Aku tahu my strength and weakness. Jadi untuk build team aku harus tahu karakter profile seperti apa. Aku as a leader gitu. Nah, my weakness adalah aku itu bukan orang operational. I hate it. Gitu. Timku tahu. Clear, waktu aku hire, aku udah bilang di depan, this is my weakness. So I'm looking for operational guy yang strong, yang detail, yang ini. My strength adalah strategi. Jadi kalau mikirin strategi and network, aku punya teman, partner, apapun itu, aku punya gitu. Gak ada masalah, gitu kan. So aku mencari itu dan aku clear ngomong itu di depan timku. Kadang-kadang orang nggak mau loh ngomong kayak gitu, kayak aku nggak punya weakness sama the boss gitu kan. Makanya gue suruh. Ya terserah, lu mau nyuruh sampai kapan gitu. Akhirnya kalau nggak disuruh nggak jalan. Iya. Aku nggak mau gitu. Tim itu harus bisa independen. Jadi kita ngebimbing mereka, nge-coaching mereka. Even kalau nyuruh pun, aku kepengen itu idenya dari mereka. Kalau mereka nggak punya ide, aku lontarin ide, aku minta persetujuan mereka seolah-olah. So, kalau mereka udah kayak
kehabisan ide, aku cuma lontarin kayak misalkan, what do you think kalau misalkan kita lakuin kayak begini? Dan mereka kan, oh it's a good idea gitu kan. Tapi pertanyaanku bukan lakukan ini, tapi menurutmu gimana? Jadi seolah-olah mereka yang meng-approve that idea gitu. Padahal idenya datang dari aku. Itu just linguistik aja, tapi dari tim itu mereka udah suka banget kayak kita itu dihargai loh opini kita karena kita ditanya gitu. Cuman kalau hal-hal yang krusial dan vital, aku kadang-kadang memang nggak bisa toleransi sih, kayak oh itu bahaya, itu jelek, itu no. Aku langsung bilang kayak gitu. Dan mereka tahu ketika aku langsung tak itu no, mereka langsung kayak oke, kita ngerti sih, oh, ternyata ada ini gitu. Kayak gitu. Jadi selalu libatkan tim itu kayak ya tim, bukan bawahan gitu. Tim is tim, you work together. Tim basket ya you work together, bukan bawahan yang disuruh-suruh. It's not like that, right? So itu tim yang working together gitu. Dan mereka tahu tanggung jawabnya. Jadi kita tahu visinya, kita tahu tanggung jawabnya masing-masing. Nah itu udah ada banyak metodologinya sih, ada KPI, ada OKR misalkan, objective to result, ya kan? Pakai itu gitu. Setiap hari kita meeting pagi sore, meskipun WFH kayak begini pakai Zoom, jadi check in pagi, check out sore, di tengah-tengah masih ada meeting. Jadi kita ketemu terus-terus kayak begitu sih. Jadi bukan dilepas, jadi bukan kayak hire sales dan berharap dia ngerti semuanya. No. Itu kalau Anda meng-hire orang 100 juta harganya mungkin langsung ngebut gitu. Tapi kalau Anda hire sales 5 juta dan berharap bisa, ya kamu salah jadi leader. Gitu. Jadi leadership-nya yang mesti dibenerin gitu sih menurutku. That's how I build a clear vision, mesti komunikasi clear vision-nya, arahin mereka. Bahkan kalau kemarin di Tribal itu setiap orang yang masuk yang leader-leadernya, aku kasih buku nih. Baca buku ini sampai habis ya. Kalau nggak nyambung ngomong sama aku. Gitu. Kok aku lanjut ya, thank you ya untuk jawab pertanyaan tadi. Semoga Ricardo tadi menjawab pertanyaan. Ini aku mau ngambil yang ini nih kok yang di komen. Mi Milk Kepanjen. Saya mau tanya. Saya berbisnis di makanan, kurang jalan terus kata orang lain aku kurang hoki. Waduh, cuy, ini sering banget terjadian di dunia nyata, guys. Terus kurang hoki di makanan dan coba di bisnis lain. Bagaimana cara buat hoki asik? Kok disuruh nanain gimana cara bikin hoki di setiap bisnis yang kita jalanin? Apa itu mindset yang salah? Oke, pertanyaan terakhirnya lucu nih. Gimana cara hoki di setiap bisnis? Dan apakah bermindset hoki itu adalah mindset yang salah? Oke, nice topic. Silakan. Well, what I believe adalah kita memang punya kecocokan terhadap bisnis tertentu. I believe in, kayak kita cocoknya bisnis apa itu memang I believe in it, gitu. Jadi buat aku memang IT cocok, consulting, coaching cocok. I have the skill untuk itu juga kan. Tapi kalau misalkan aku dibilang dulu, dan kamu kalau ngajar itu cocok bisnis ngajar, tapi aku nggak berani public speaking, dan aku nggak berani dobrak bahwa aku akan belajar public speaking, ya nggak jadi juga, gitu. Jadi yang dibilang cocok pun bisa jadi nggak cocok karena kamu juga nggak berprogres ke sana. Tapi yang dibilang nggak hoki pun gitu ya memang nggak hoki ya bisa aja. Tapi ya misalnya gini, kayak aku nggak terlalu cocok di bisnis properti misalnya gitu. But still I generate like billions partneran sama Bong Chandra. Tapi memang bukan passionku di sana sih. Ya aku bangun apartemen bareng Bong Chandra kan di Springwood gitu, invest di company-nya, and then habis itu exit, kita jual company-nya, ya udah profitable miliaran sih. Tapi it's not my passion gitu kan. Gitu aja. Jadi I believe bahwa orang itu punya kecocokan terhadap sebuah bisnis. Itu I believe, itu core-nya dulu gitu. Tetapi berikutnya adalah tugas Anda dalam kalau cocok, terus lu punya nggak sih all the resources, the skill, the knowledge untuk running the business? Bukan kalau cocok terus habis itu tahu-tahu lu jackpot jadi sultan gitu, ya nggak bisa lah. Tetap aja dikerjain gitu, tetap aja all the effort, learning process and everything bisa gitu. Ya kan, itu sih mindset hoki is okay. Mindset itu ya harus selalu gratitude buat aku sih. I don't believe in luck. Oh, gratitude ya, I mean like gratitude. I don't believe in luck karena for me, kalau aku believe in luck, I don't believe in God then, karena namanya aja kebetulan. I don't believe in kebetulan, I believe itu gift from God, cuman waktunya aja kebetulan hari ini datangnya gitu, kemarin-kemarin belum dikasih. So instead of kebetulan, I believe in God gitu. Buat aku kayak begitu sih. Oke, nice. Berarti nggak apa-apa ya punya mindset hoki karena kita emang cocok-cocokan dalam berbisnis gitu kan ya? Iya, cari tahu aja ke siapa yang lebih pinter. I don't know, man. Aku nggak tahu itu.
Ini ada dari teman kita nih kok, Andika Wijaya Kurnia. Silahkan, nih Coach Andika nih. How Denny can execute semua bisnis modelnya dengan sangat cepat? How fast dengan fast? Oke. Problemnya adalah si Andika punya bisnis jauh lebih banyak dari gua gitu loh. Karena aku cuma ngurusin 2 ya cepet lah. Kalau punya 4 kayak dia atau 6 kayak dia ya jadi slow. Kalau tapi apakah kita harus ngekat? Jawabannya adalah yes. Oh. Jawabannya adalah yes. Banyak orang yang bilang kayak I run several businesses gitu. I run kayak 6 business, I run 8 businesses gitu. Pertanyaan gini, lu pernah punya experience gak untuk mendevelop satu bisnis go very big? Very big itu angkanya bisa kayak puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan Pak Budi Isman kemarin bilang ke saya, kalau omset lu belum 1 T, jangan mikirin bisnis kedua. Dia bilang gitu. Ini magic, kalau omset lu belum 1 T, jangan mikirin bisnis kedua. Nah, jadi ini adalah konsep yang cukup menarik untuk dibahas. Banyak orang membahas tentang multiple stream of income. Ya kan? Dan berasumsi bahwa kalau kayak begitu aku punya banyak bisnis itu multiple stream of income. Ada perspektif begini. Ketika kita punya satu bisnis nih, itu ada banyak revenue stream yang bisa kita generate. Contoh, kayak di Trebelio misalkan. Kita modelnya adalah membership. Jadi kalau orang pakai Trebelio, it's free. Kalau misalkan mereka mau upgrade pakai tools-toolsnya yang lain, mereka berbayar. That's one revenue stream. Tapi kita juga punya kelas mengajarkan mereka tentang list building mastery. That's another revenue stream. Kita juga jualan buku loh. That's another revenue stream. Oke, aku ada coaching, consulting. Seputar Trebelio juga, untuk pakai Trebelio. Itu juga revenue stream. Terus tahu-tahu kita jualan kaos. That's another revenue stream. Itu juga berarti artinya apa? Multiple revenue stream in one business. Itu di-create dulu. Jadi kayak Disneyland lah. Jualan tiket masuk, di dalam jualan popcorn, jualan makanan, jualan merchandise, baju, topi, macam-macam. Di luarnya ada jualan tiket nonton, habis itu jualan all the licensing product lah, baju Disney, whatever, kayak gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirin dalam satu bisnis dulu. Jadi bukan melebar dulu, tapi satu bisnis ini bisa nggak dibawa ke deep. Karena kalau diomongin tentang making money, ya iya, satu bisnis making money, 2 bisnis making money, 3 bisnis making money, a lot of bisnis ya making money gitu. Tapi kita jadi tidak punya pengalaman, tidak punya experience membuat satu bisnis jadi ratusan miliar. Betul. Karena semuanya cuma 100 juta, 50 juta, ini, ya banyak gitu. But that's your skill then. Kamu nggak akan punya pengalaman untuk ngedevelop, ngebangun brand sampai dalam banget, sampai ekspor, sampai apapun lah itu di industrinya masing-masing. You don't have the skill. You only have the surface skill. Gitu. Nah, sekarang, tapi kan enak bisnisnya banyak, Den. Kalau menurutku dulu begitu. Kalau sekarang, if aku punya di kepalaku dalam banget, ya, kalau aku punya skill yang bisa ngedevelop sebuah produk atau brand sampai puluhan miliar, sampai ratusan miliar, dalam, maka begitu ini sudah jalan operate dengan sendirinya, dengan angka puluhan miliar harusnya udah operate dengan sendirinya, maka skillku ini akan jadi mahal untuk diduplikasi. Maka akan banyak orang yang ngajakin kayak, Den, yuk bantuin yuk di company-ku yuk, gitu. Dan suddenly aku punya banyak bisnis dengan cepat. Tapi skillku jadi skill mahal. Ya kan? Karena aku pernah develop sampai puluhan miliar, ratusan miliar, maka ketika diduplikasi, skillku jadi mahal. Ketika kayak begitu, itu multiple stream of income-nya jadi dalam dan banyaknya cepat. Tapi kalau surface, kita jadi eksekutor. Perhatikan baik-baik. Udah jualan, udah punya restoran, ditawarin MLM, join MLM, jualan. Ditawarin lagi asuransi, jualan lagi. Basically kita cuma menduplikasi skill kita jadi sales. Kalau kita melakukan itu jadi sales, problemnya adalah kita akan punya banyak bisnis, tapi masing-masing bisnis memiliki waktu yang lebih singkat, lebih sempit. 8 jam kerja sehari untuk satu bisnis. Begitu 8 bisnis, kita cuma punya 1 jam per day. Betul. Right? Jadi setiap bisnis jadi lebih kecil-kecil lagi gitu. Kalau kamu memang kreatif, kenapa tidak menggunakan kreativitasmu untuk dig deeper instead of horizontal in the beginning? Nantinya nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah jadi, itu nggak apa-apa. Guys, teman-teman nggak apa-apa. Punya 10 bisnis, 20 bisnis, it's okay. Not in the beginning, ketika kamu skillmu baru cetak. Gitu sih menurutku. So, ya, berarti kesimpulannya dari Koko tadi adalah, ini karena
thank you so much ini yang udah nanyain ya. Karena menurut aku ini benar-benar banyak sekali kejadian yang mana orang ke-trigger gitu kan. Karena dengan terbukanya mudahnya untuk masuk ke bisnis-bisnis lain gitu kan kok ya. Sehingga gampang banget bagi orang untuk buka 10 bisnis in satu bulan gitu. Nah cuman yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kalau tadi jawabannya Koko adalah no, you have to cut your business, focus and go deep, baru nanti dari portofolio yang satu bagus itu nanti orang-orang akan banyak ngajak kamu gabung gitu kan istilahnya kok kan kayak gitu ya kok ya. Nah sekarang kok yang menjadi yang aku yakin teman-teman yang ratusan orang live bersama kita ini sekarang juga lagi bingung adalah when we try to do the mind mapping, let's say we have one business, okay, let's say Dynamic Indonesia gitu kan. Nah dari Dynamic Indonesia tersebut, how do you actually do the mind mapping to create multiple revenue stream yang tadi Koko bilang? How do you actually map it out? Gitu. Ada nggak sih misalnya kalau lu punya mindset kayak gini, this is you can apply it in many kinds of varieties of industry. Oke, caranya paling gampang gini. Tentuin dulu kamu ada di industri apa. What industry are you in? Oke. So kayak gitu. Kalau misalkan industrinya adalah podcast misalnya atau agency, itu two different thing loh ya. Dua-dua coexist, yes. Agency punya podcast, which is okay. Tapi industrimu itu podcastnya atau industrimu itu ini agensinya. Kayak Travelio sebenarnya industrinya adalah kita platform, kita social media platform. Kita bukan training company. Iya. Ya, jadi kita selalu ketika berekspansi ke sana kemari adalah bagaimana caranya kita punya metrik. Bagaimana caranya untuk meningkatkan daily active user di dalam Travelio atau monthly active user, mau atau DAU namanya, istilahnya begitu. Ya, jadi itu harus dicari tahu dulu apakah Dynamic ini agency ataukah podcast. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan itu agency, maka kita cek di tempat lain. Agency itu di benchmark. Agency kayak apa di luar sana yang omsetnya 10 kali dari punyamu. Apa yang mereka lakukan? Services apa saja yang ditawarkan oleh mereka? Contoh, kayak misalkan alumni saya, Freddy gitu ya, punya Sharkmind gitu. Model bisnisnya adalah sebenarnya kayak dia hanya mau kliennya kalau share saham. Sehingga performance-nya naik, dia dapat kecipratannya lebih gede. Gitu. Jadi ada different. Jadi tidak dibayar based on performance, tapi dia minta equity, misalnya kayak gitu. Jadi hanya brand yang mau partnership yang dia mau garap. Bisa kayak begitu. So akan jadi kayak suddenly kamu punya brand. Gede dong kalau gitu. Dan kamu punya 3 brand aja, itu udah super gede banget. Betul. 3 brand doang, ya kan? Start with one brand, jalanin dalam sampai kamu tahu caranya untuk mendapatkan misalkan brand ini dengan digital agency-ku bisa mendapatkan miliaran, maka brand lain akan antri. Aku mau dong dikasih dibantuin untuk mencapai miliaran. Itu harganya baru mahal. Gitu. Tapi kalau cuma kayak kontrak kecil cuma 3 juta, 5 juta, 10 juta, that's small. Oke. Gitu sih. I know, right? Oke, so bagaimana create multiple revenue stream yang tadi Koko bilang, despite kita juga bisa nyari di Google how ya. Tapi kalau menurut Ko Denny itu adalah pertama dengan cara menentukan industrinya itu seperti apa, ada di market sekarang itu seperti apa, cari good-nya dan coba implementasikan kepada market bisnis kita sendiri, gitu ya Ko ya? Ya, jadi kan kita udah tahu nih kita industrinya apa nih. Kemudian kan ada benchmarknya nih, kompetitor kita atau di luar sana kayak apa, bisa jadi kayak apa gitu. Oh, aku mau jadi brand kayak begini, aku mau jadi brand kayak begitu gitu kan. So, ketika kita menentukan untuk jadi brand kayak gitu, kita lihat market kita tuh siapa dan kebutuhan mereka untuk mencapai ke situ tuh apa. Jadi contohnya adalah kenapa sih kita tahu-tahu bisa kerjasama dengan Coach Haryanto Kandani di Harbolnas kemarin public speaking. Ya kan, tuh another revenue stream gitu. Suddenly biar affiliate. Nah, cara nemuinya, kenapa aku partnerannya dengan Coach Haryanto yang public speaking? Karena audiensku itu butuh diajarin public speaking buat IG live. Jadi pas, bukan suddenly aku bundle dengan kosmetik gitu. Kan kamu juga mandi pakai ini kosmetik semua, nggak kayak begitu, nggak relevan. Ya, jadi roadmap dari customer itu diikutin. Dia butuh apa lagi sih? Setelah dia bisa public speaking, dia butuh apa lagi sih? Butuh apa lagi gitu? Apakah butuh dibantuin kontennya, misalkan content management habis ini, buat personal brandingnya? Atau bahkan kita misalkan ini atau mungkin kalau kamu punya network CEO yang kelas lumayan, yang company-nya udah ratusan miliar sampai triliunan gitu, company-nya gede gitu ya. Iya. Ada yang namanya kemarin di Amerika itu social media
social media buat personal branding CEO khusus. Nah, itu menarik kan? CEO itu kerja profesional, nggak ngerti social media, nggak ngerti personal branding. Taunya ya posting-posting basic doang, family lah, apalah. Tapi personal brandingnya nggak pernah jadi. Nah, itu ada marketnya tuh. Kok kenapa sih every time I talk to you, my brain is always about to explode, you know, like sampai ada yang salfok sama tingkah laku gue. Sorry ya guys. But anyway, we have another question yang menurut aku bagus banget di sini mengenai apa nih target customer target market lagi. Sorry karena aku merasa ini sangat penting banget dan kita banyak sekali yang masih sangat not matured enough to talk untuk ngomongin target market. Ini dari Ian Smile. Basic saya di kelistrikan mobil. Asik. Ini the future of us nih. Target market pemilik kendaraan dan pelajar. Ngajarin hal-hal sederhana tentang kelistrikan mobil dan membantu mengatasi masalah-masalah sederhana. Gimana menurut Koko Kodeni niche ini? Ini kayaknya dia ngomong nice, kayaknya niche ya. Jadi target marketnya adalah orang pemakai kendaraan dan pelajar. Aku jujur ya, pas baca ini Laiki gimana dia nyampe ke konklusi dia punya pengetahuan tentang kelistrikan mobil dan target marketnya itu adalah pelajar dan juga kendaraan. Mas Ian, Ya itu kalau nggak nyambung. For me nggak nyambung karena gini, aku punya kendaraan, I don't care about my car. Rusak ke bengkel. Ya kan? Mau listriknya kayak apa? Aku nggak mau tahu gitu. No, driverku bawa ke bengkel dan. Jadi marketnya belum clear. Jadi gini, yang disebut market itu adalah group of people with one specific problem, bukan group of people with that's it gitu. Group of people with one specific problem itu yang disebut market. Bukan group of people that's it. Problemnya nggak muncul. What is the problem dari pemilik mobil tadi? Nah, kemudian kalau kita ngomong problem, ini aku agak extend sedikit ya. Ini mungkin cukup bagus buat insight teman-teman ya. Ketika Anda ngomong problem, group of people with one specific problem, is the problem big enough? Contoh, ada yang nanya, dan kemarin tuh ada yang nanya gini, dan gimana sih caranya jualan online alat tulis kantor? Ini aku ulang-ulang bolak-balik. Aku bilang, alat tulis kantor tuh nggak ada problemnya. Siapa sih yang punya problem sekarang alat tulis kantor? Suruh mbak-mbak ke Indomaret dapat alat tulis kantor, ya kan? Mau butuh spidol, tinggal cari gitu. Kayak berapa ratus meter dari rumah udah dapat gitu kan. No big issue. It's a small problem to solve sebenarnya, to solve gitu. Nah, tapi temanku ada yang bikin company digital selling ATK dan omsetnya tuh miliaran, like crazy miliaran. Terus aku nanya kan, kamu gimana sih caranya miliaran kayak begini? Oke, dia cerita akhirnya. Ini aku udah ulas di YouTube kemarin tuh. Jadi dia jualan, dia bikin website namanya bc.co.id, bc.id atau bc.co.id gitu, owned by tadi my friend tadi yang apa CTO-nya Dana. Sebelum masuk Dana dia di situ, dia create BC gitu kan. Target dia adalah selling ATK ke company-company. Nah, company kan nggak punya problem ya untuk dapetin ATK. Company ATK biasa gitu. So yang problem yang di solve sama dia adalah sebenarnya korupsi on purchasing. It's huge problem, billion problem. Company di solve itu, semua company-nya itu billion yang di save. Bukan urusan pengadaan ATK loh. Ya, habis itu dia handle, dia melayani company-company-nya Sinarmas. Sampai pada suatu hari udah kewalahan, company-nya dia ini, ATK logistik ini dibeli Sinarmas. Buat melayani semua unit usahanya. Selesai, miliaran. Jualan apa? ATK. Tapi yang problem yang di-solve apa? Bukan ATK, teman-teman. Yang di-solve adalah corruption on purchasing. Orang beli purchasing itu korupsi. Ya kan? Bon berapa, kecil-kecil kali segitu banyak. Kali setahun, itu miliar. Itu yang di-solve. Jadi, what is the value of the problem? Itu mesti dicari tahu. Gitu. Kita kan nggak pernah mikirin itu. Yang penting ada barang, gue jual. I'm gonna rewind this life again and again, kok. Like, seriously. Well, semoga itu menjawab ya, teman-teman. Ini banyak banget ya yang masuk pertanyaannya. Aku ngambil dari mana dulu nih? Oke, dari ini aja dulu deh. Aku suka juga nih. Kok kalau masih dari Pratama Yuda, kok kalau masih riset bisnis yang profitable kok, gimana menurut Koko tentang explore bisnis industri yang berbeda? Mungkin maksudnya itu adalah dia udah punya satu bisnis di satu industri, oke? Terus dia lihat nih pas dia research bisnis yang profitable, ada nih yang profitable tapi beda industri. Nah kalau kita kan tadi ngomongnya ini ya,
ya. Jadi kayak fokus, deeper, and go wide gitu kan. Fokus, go wide. Nah ini dia di sini dia mau go deeper, ternyata di sini juga ada. Menurut Koko gimana? No. Jadi kemarin aku sama nanya sama mentorku kan, Right now Pak, ya, no. Gimana sih caranya untuk milih bisnis turan? Gimana sih caranya gitu? Dia cuma bilang kayak gini, dan semakin berkembang kamu, semakin banyak networkmu, peluang bisnis pasti akan tambah banyak. Itu nggak bisa dipungkiri. Pasti akan terjadi kayak begitu. Nah, the strategy untuk milih bisnis yang mau kamu jalanin atau enggak, atau project atau apapun yang mau kamu jalanin adalah pertanyaan gini, your current business punya goal. Maka, apakah yang kamu lakukan ini akan menunjang your current business menuju goalmu lebih cepat atau enggak? Wow. That's why Facebook bought Instagram. That's why Facebook bought WhatsApp. Karena dia adalah connecting a lot of people gitu. Jadi beli WhatsApp itu masuk akal. Bukan suddenly dia in the chat business. No, tapi itu masuk akal gitu. So, apakah mengerjakan industri yang kedua itu membantu yang pertama lebih cepat lagi? If not, coret. Gitu. Dulu aku soalnya kayak gitu tuh. Pilih semuanya lah. Ditawarin temannya, dan jualan drone. Oke, jualan drone. Yuk, ini jualan ini. Yuk, jualan ini gitu. Kayak gitu sih. Okay. So basically it's a no answer dan straight no, focus and creating the goals. Kalau menurut aku ini bisa di-link sih kok ke pertanyaannya Mbak Erika Paramita ini. Gimana caranya mengenali potensi dalam diri kok karena masih belum menemukan passion dan bakat dalam diri. Aku akan go deeper ya kok ya dari pertanyaannya ini karena menurut aku kalau cuman kok jawab ini that's so simple. You can like search and you can find it. Tapi kalau kita relate lagi ke kehidupan nyata dan mungkin ke entrepreneur yang saat ini probably myself juga. Tadi Koko ngobrol tentang target kan. Apapun yang kita lakukan, make sure it's one step closer to our goal. Dan along the way dengan banyaknya informasi, kenalan sana ini, baca ini baca itu, and you saw there are opportunities, and probably the goal might be changed gitu kok. Yeah. Nah, how do you see that? As a business owner, business founder, CEO, dalam self awareness untuk menentukan goal yang tidak tergoyahkan, ada nggak sih yang kayak gitu? Gue nggak tahu sih. Tapi yang kayak, do you know what I mean? Like kayak you are a CEO, you are a business owner. Of course, we need to have self awareness kan. Self awareness untuk berdamai dengan sebuah goals yang pasti yang ya udahlah gue nggak akan ganti-ganti lagi ini aja gitu. Itu ada nggak kok kira-kira step by step to untuk melakukan self awareness dan mendapatkan goal yang pasti itu? Nah, goalnya kan jadi vision and mission company. Udah clear kan harusnya kan. Udah tulis kan vision and mission company kan sebenarnya. To be apa gitu kan. Could it be changed? Oh iya bisa aja sih. Tapi I think kayak bisa aja sih. Kita set satu vision and mission company gitu kan. Kemudian biasanya nggak pakai angka sih. Kayak we want to be the biggest company in what space gitu kan. By serving a lot of people, UKM, whatever kayak gitu lah ini. Cuman kalau misalkan angka itu bisa. Angka itu tapi aku nggak mau ngeset goal-nya itu terlalu gampang gitu. Dari not goal kalau gampang. Karena kalau sesuatu itu bisa dalam jangkauan kita itu bukan goal namanya. Itu yang sekarang itu aja dijalani nyampe gitu kan. Goal itu buat aku tuh adalah sesuatu yang makanya banyak yang bilang kayak kalau goalmu gak bikin kamu takut berarti goalmu kurang besar gitu. Ya jadi aku set goalnya itu quite big dan I believe bahwa kalau dibantu Tuhan sih harusnya itu jadi realistis. Kalau goalnya adalah serealistis di otak kita, what if otak kita kekecilan gitu. Jadi aku selalu bikin goal itu yang bikin aku jadi motivating untuk wake up in the morning and start moving, like motivasinya akan jalan gitu. Jadi nggak ada namanya kayak kok males ya, kok ini ya. Itu karena imajinasi goalnya terlalu kecil. Aku setnya agak high begitu sih. Jadi nggak ganti-ganti sih. Let's say gini, oke, let's set the target 1 triliun misalkan. Ya jangan diganti kalau nggak nyampe-nyampe. Dicari tahu caranya nyampe gitu. Boleh ganti kalau udah nyampe gitu aja. Misalnya, ini contoh aja gitu. Tapi kalau goalnya 10 juta, ya maybe bulan depan nyampe 10 juta. Ganti lagi 20 ya nggak apa-apa sih. Tapi kan 10 ke 20 it's kurang greget gitu loh. Kurang motivating for us to wake up in the morning gitu kan. Nanti ada dapat peluang lain, orang bilang angkanya, oh punya kita bisa 15 juta sebulan, punya kita 10. Wah, belok kita. Iya kan? Kalau ikut ini bisa 20 juta sebulan, punya kita risetnya 10. Belok lagi kita gitu kan. Because it's small, the goal.
Tapi kalau goal kita gede gitu kan, ditawarin 10 juta, 20 juta gitu, kayak, your goal is too small, man. Mine is better, gitu kan. Aku nggak tahu sih kok. Thank you banget untuk ngejawaban tadi. So actually you need to set a very inspiring and apa ya? Motivating goal gitu. Motivating goal ya. Berarti inspired motivating goal for yourself sampai lu achieve ya jangan diganti-ganti dulu kalau bisa gitu ya kan. Aku sih gitu sih. Iya. Kalau kok kayak gitu ya udah berarti itu yang bener guys. Karena udah terbukti nih depan mata. Oh gitu sih. Alright. So, aku nggak tahu sih Koko mau ngambil question ini atau enggak. Cuman aku suka pertanyaannya kapteniklan.id nih. Sambil aku ngajar di ruangan sebelah, aku bacain dulu pertanyaannya. Kok gimana caranya bisa stand out dan dipilih sama market di industri bisnis yang sudah red ocean? Ini ya, yang bikin aku suka ini kok. Yang dia sangat spesify sekali. Dia punya jasa ataupun dia punya jasa atau produk, ya dan dia pengen stand out yang udah di red ocean. Oke, seperti Bonels-nya kodenya. Aduh, Bang, ini nulisnya kok kayak gini banget. Yang sudah red ocean seperti Bonels-nya kodenya. Maksudnya apa nih? Tapi Bonels kira-kira is not red ocean, man. Bonels is not. No, it's not red ocean. No. Okay, so Dayang, ini agak berinteraksi sih sebenarnya sih. Can you mention out of your mind what brand yang memberikan perlindungan alami buat ibu dan anak? Mikir kan? Minyak kayu putih. Perlindungan alami buat ibu dan anak. I don't know. Ya, it's okay. Minyak kayu putih. Ya, apalagi? Minyak kayu putih, minyak telon, ya. Perlindungan kan, you mentioned, right? Iya. Perlindungan alami buat ibu dan anak gitu. As far as I know adalah minyak telon, minyak kayu putih, buat GPU is not healthy for bayi, right? But that comes to my mind. Dan waktu Koko ngomong kayak gitu, yang muncul di kepala aku apa nggak? Tahu nggak apa? Ini brand-brand Lactogen, GSM, Danco, yang kayak gitu. I don't have any brand that mention protection for baby and mother in specific, beside the two brand yang minyak tadi. Yes, dan mereka nggak punya essential oil. Yes. So, mana red ocean-nya gitu loh. Tapi kan kita punya ini kok, punya nggak bisa disamain ya, essential oil. Nggak bisa. Contoh gini deh. Ini cukup menarik sih. Financial education, personal finance education itu udah red ocean banget. Tapi Robert Kiyosaki itu bisa meng-create yang namanya cash flow quadrant untuk stand out. Kalau ditanya materinya basic. Basic banget dari employee, self-employed, jadi businessman, jadi investor. That's basic. Everyone knows that. Itulah basically. Businessman ngerti lah kayak gitu. Tapi dia bisa bikin itu jadi sebuah kerangka framework yang akhirnya bisa mendunia, like semuanya. Kemudian yang menarik adalah Robert Kiyosaki menggunakan jalur distribusi kerjasama dengan Amway. Yes, I heard. Jadi kalau misalkan Anda ikutan Amway, itu bukunya dia udah jadi kayak Bible-nya Amway. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya diadopsi oleh MLM yang lain. Iya, So, read the history tentang Robert Kiyosaki. Itu akan muncul sih, teman-teman sih. Nah, tapi itu, gimana caranya Anda bisa meng-create yang namanya cash flow quadrant sebagai sebuah new opportunity di red ocean. Jadi kita nggak mau meniru yang ada di red ocean. What is your differentiation? Gitu caranya. So, untuk stand out, create the differentiation. Tadi cara create differentiation tadi udah ada di channel part 1 kita, guys. So, Mas terus termasuk kayak gini nih. Kita ngomongnya adalah kita mau jadi YouTuber, misalkan, whatever lah, YouTuber gitu. Orang ngajarin jadi YouTuber udah banyak. Aku kemarin sempat lihat ada sebuah video course ngajarin VIP method. VIP ya? Ya, VIP method. Aku lupa I-nya apa, aku selalu lupa I-nya apa. Video, terus I-nya apa, P-nya tuh publish. Terus ada framework-nya lagi gitu. Kalau video tuh strateginya begini, cara batching-nya gimana, cara supaya nggak habis waktu banyak create video setiap hari itu gimana caranya, workflow-nya kayak gimana, terus editing-nya gimana, publish-nya gimana. Itu semua diajarkan dalam sebuah course. Yang kalau kamu ikutin VIP method ini, you'll become a YouTuber yang produktif dan income-mu akan naik. Intinya kayak gitu. Jadi create framework, create method, create something yang you know, akan menjadi sesuatu yang baru gitu. Kayak kita kita di DMIT punya slogan namanya build, automate, and skill. So build the foundation first,
and then automate everything. Begitu sudah automate, kita scale the company. Nah gitu, kita punya kayak gitu. Duh teman-teman, maaf banget ini tadi charger HP aku habis, jadi aku harus ngambil charger sehingga harus gerasak gerusuk. Ini sampai habis kok, tadi penuh ini HP ku, terus tiba-tiba ini udah mau habis aja nih. Anyway, aku langsung thank you, sorry ya Mbak Im, Riana and everyone else. Aku lanjut ke next question. Ini aku suka yang ini kok. RN Wound Care Center. Usaha saya sudah berjalan dan saya ingin scale up dengan membuat kerjasama dengan orang lain seperti menjadi reseller. Ini real case study and for sure banyak yang ngerasain. Gimana caranya agar orang yang ingin kita ajak yakin bahwa kita adalah orang yang tepat? Oke, pertanyaannya agak disappointing pas ujungnya, tapi banyak banget case yang seperti ini nih kok. Udah saatnya aku open reseller yang kayak gitu-gitu. Bahkan endorsement juga kayak gitu kan, yang based on commission yang kayak gitu-gitu sekarang. Itu aku kan nanya sih. Gimana tuh? Ya, aku kan nanya sih ke marketnya sih. Gini, kalau punya ini sebenarnya agak general jawaban saya. Mau reseller boleh, mau customer boleh. Pertanyaan gini, kalau Anda sudah punya customer yang beli produk Anda tanya balik ke mereka, kenapa kamu beli produkku? Oke, aku beli produkmu karena murah. Oke, ada lagi sampling aja 5 orang gitu, karena elegan, karena bagus, karena kamunya terpercaya, karena ini itu gitu. Itu yang akan Anda gunakan sebagai konten membuat orang lain percaya. Karena itu kepercayaan orang lain, Anda pinjam aja gitu. Gitu sih jawaban saya. Sama reseller, kalau sudah punya 1-2 reseller, tanya kenapa lu mau jadi reseller kita? Karena barangmu aman, bagus, tangan pertama, whatever sih. Itu ada pakai ke orang lain. Gitu. Udah langsung ke solve sebenarnya. Nah kemarin tuh cukup menarik. Aku dapat satu testimonial yang cukup menarik ke peserta gitu ya. Dia ikut list building mastery. Dia baru punya 17 member di tribe-nya, tapi omsetnya udah 100 juta. Oke. Aku bilang kayak, wah, orang berharap followers member 1.000, 2.000, 10.000 baru dapat duit. Kamu cuma 17 dapat 100 juta. Itu gimana caranya gitu? Terus dia melakukan riset. Dia nanya ke orang yang beli, kok kamu percaya aku sih? Memberku baru dikit. Aku juga orang baru. Mau nggak jawabannya? Apa? Karena kamu belajar di Denny Santoso. Can you imagine that? Wow, really? Itu sampai kayak aku juga wow, dan orangnya udah kayak I cannot believe orang jawab kayak begitu. I cannot believe it. Dia sendiri kayak begitu, bahwa ternyata ikut kelasmu itu ada value tambahan yang orang nggak bisa lihat. Nah, kalau peserta DM Elite kelas offline-ku itu udah wajar. Karena begitu ikut kelas dengan harga 13 juta, ketemu di kelas itu udah ke filter. Kalau di kelas itu berarti memang niat, eligible dan sebagainya gitu, bukan kaleng-kaleng gitu kan. Tapi ini online loh. And people still, giving the same answer. Itu kayak dia sendiri wow, aku sendiri juga kayak okay, interesting. Kayak gitu. Alright. Tapi kok sebelum kita masuk ke pertanyaannya Bang Bondan, aku juga pengen sharing sedikit how actually aku sama Ko Denny ini got connected ya guys. Jadi simply waktu itu Ko Denny itu you got awarded in US. I forgot what kind of award. ClickFunnels. Yes, ClickFunnels. And I was like, hey Ko Denny, aku simply comment, I've been following you for a year. Would you like to have to come on have a podcast time with me? And you said, okay, let's do it, gitu kan. Sampai aku kena beberapa sekretarismu. And you know what? Because I commented that on your Instagram, akhirnya Dynamic tuh dapat klien ads loh. Just, I was asking like kayak, masnya tahu dari mana saya gitu kan. Ya, saya lihat Mbak komen, terus dijawab sama Ko Denny. Terus saya coba tanya-tanya cocok gitu ya. Kayak, I got client just because of commenting on your Instagram. Makanya teman-teman rajin komen ya, nanti yang bobot gitu kan. Sampai saya pin gitu, itu dah. Iya. Ya teman-teman jangan lupa follow Dynamic juga ya guys ya. Ini akunnya Ko Denny, tolong ya Ko. Ya. Anyway, ya follow guys. Ini ada Mas Bondan ya tadi ya. Tapi menurut aku ini bagus dan sangat niche juga nih kok. Bagaimana membuat sebuah biro arsitek menjadi corporate? Wah ini bagus banget nih pertanyaannya. Biro arsitek menjadi corporate itu maksudnya dalam konteks apa nih? Scale-nya? Kayaknya agensi arsitek gitu nggak sih kok? Makanya aku lagi
kalau di kepalaku itu namanya incorporation, itu adalah membuat sebuah PT gitu. Aku nggak ngerti pertanyaannya sih. I don't think so. Kalau menurut aku mungkin yang menjadi masalah pada biasanya adalah banyak arsitek-arsitek kan yang juga punya agensi arsitek kan biasanya. Temenku di Jakarta juga ada beberapa orang gitu kemarin yang punya emang literally dia bikin agensi sebagai agensi arsitek. Dia ngebangun hotel atau segala macam yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi itu berbentuknya biasanya tuh cuma 5 orang gitu kok. Kayak 5 orang, terus yang kayak 3 orang. Nah mungkin Mas Bondan ini pengen tahu kalau seandainya corporate itu kan scale up-nya mungkin udah besar ya. Mungkinnya punya banyak karyawan, omset miliaran, yang kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih kok yang dalam bidang jasa yang kemudian scale up-nya jadi seperti itu gitu? Bisa dieksplor sih, bisa dieksplor. I'm not too familiar dengan arsitek industri sih, personally myself gitu kan. Cuman aku barusan terekspos satu hal kemarin malam. Itu ada Forex Education Training Company gitu. Ya, Forex Training Education Company. Jadi training kayak begitu. Dimana dia itu bisa punya member itu ratusan ribu orang worldwide ini ngomongnya. Ratusan ribu men, iya. Dan aku ngelihat caranya dia untuk meng-create sistem bisnisnya itu luar biasa banget. Jadi kalau Forex Education itu kan dia kayak biasa lah. Any education kayak course gitu. Ya kan? Basically cuma kayak course. Yang dia lakukan tuh bisa sampai ada 100 mentor di dalam situ dengan trading style yang berbeda-beda yang melakukan live trading every day. Live trading. Mentor A, mentor B, mentor C. Lu cocok sama yang mana gitu. Si A, si B, si C gitu. Nah, untuk join ke komunitasnya dia ini itu bayar membership bulanan. Dan itu 300.000 orang. Which is kayak 300.000 men. It's insane. 300.000, bayangin aja ya, 300.000 dengan harga kemarin itu kalau nggak salah $175 per month. Harganya segitu, which is gede banget. Compare dengan Netflix. Netflix itu gede, 200 juta. Tapi bayarnya cuma $12. Ya, tapi itu gede banget. Ini Amin cuma training company Forex gitu, tapi bisa kayak begitu kan. You know, the business model itu loh. Jadi kalau misalkan kayak gitu, Anda mesti tahu sih, ini kan kita ngomongin trading Forex education ya, di mana orang tuh butuh melihat, butuh apa gitu kan. Berarti balik lagi, market tuh butuhnya apa? Apakah model gini tuh cocok untuk arsitek? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin kalau arsitek, mungkin ya, just mungkin aja. Modelnya house. Tahu nggak? House.com. HOUZZ.com. House.com. Itu ngapain? Ya, HOUZZ.com. Anda cek ya teman-teman di sini. Jadi dia modelnya adalah dia bikin sebuah website platform di mana ada artikelnya, artikel tentang rumah, tentang desain interior, ada fotonya, di mana fotonya itu kalau diklik barangnya itu bisa langsung connect ke shopnya dia, kayak IKEA gitu. Dan di situ ada komunitasnya, jadi orang ngobrolin tentang furniture, arsitektur dan sebagainya gitu. Tapi kalau mau cari idea, ada foto galerinya, bedroom, bathroom, whatever kayak gitu. Dan kalau diklik produknya, dia bisa langsung shop di situ. So maybe ini bisa jadi lebih gede dan lebih scalable daripada jasa yang di situ ada juga jasanya. Maksudnya kalau Anda mau didesainkan oleh si ini, portfolionya apa juga ada gitu. Tapi this is bigger thing gitu kan, daripada sekedar cuma ngelisting apa teman-teman arsitek ada 5 jadi 10 jadi 20 gitu. It's smaller. Gitu sih. Oke, kayaknya kalau aku bisa reverse back lagi dari belajar sama Koko selama almost 2 hours ini, kalau yang Mas Bondan tadi ya, itu balik lagi kayaknya gimana kita go deep dan juga baru enlarge gitu ya, Ko ya. Karena bisnis modelnya kayak telur diutak-atik. ya. Iya, Kayak cuma telur aja, tapi there are so many things that we can add on gitu istilahnya dari bisnis jasa. That's what Dynamic will do guys. Kayak beneran abis ini Dynamic team get ready, kita bakal banyak brainstorm ya guys ya. Abis aku balik dari Jakarta. Anyway, what else? Oke, mental down. Oke. Mbak, ini Mas ya, RYST_NR. Kode nih. Teko, tapi ini bener ya kok ya. Pertanyaannya Mas RYST, aduh gila nama lu susah amat ya. Ini nih kalau aku mewakili banyak orang. Karena bagaimana kita menanggapi mental down ketika usaha atau bisnis kita dihina orang lain. Menyebabkan self-image kita menjadi rendah. Kok this is could be for people like us who doesn't care whatever people talk about ya. Yang nggak don't bother orang mau ngomongin apa tentang kita gitu kan. At first aku kayak gitu yang kayak apa sih ngapain juga mikirin omongan orang gitu kan. Some people have that strong feeling and image gitu istilahnya. Tapi
jujur kok ketika banyak ngobrol ngumpul sama teman-teman pebisnis gitu kan, ada yang bener-bener sampai down banget gitu istilahnya. Oke. Diomongin lah, kompetitor lah, itu gimana kok menurut kok biar mereka strong lagi? Karena aku yang kayak whatever mau diomongin apa kayak Iya, aku terserah juga gitu kan begitu sih. istilahnya. Mau diomongin Heeh, apapun aku cuek aja gitu kan. Oke. heeh. Ini buat teman-teman di sini yang gampang down. Yang menghayati proses Semangat. down. Oke, Ya, yang menghayati proses down. Kalau kita tidak menghayati ya lewat gitu kan. Oke, for ya. you yang menghayati proses down. Aku baru baca kemarin sebuah teknik untuk menghilangkan down dengan cepat. Oke, jalan-jalan ke taman. Oke, ambil Oke. sebuah bangku di situ yang sepi. Duduk di situ for 1 hour, 1 jam, pakai timer, tidak boleh kurang. Oke, bener-bener silakan menghayati down Anda selama 1 jam. Tapi nggak boleh, habis itu Oke. lebih, udah selesai pulang, oke? Mhm. Besoknya datang ke same place. Lakukan hal yang sama for 45 minutes. Besoknya lakukan lagi. Yang terjadi menarik tuh ternyata. Ketika disuruh menghayati proses down-nya dia, feeling-nya dia selama 1 jam, belum 1 jam udah bosen dia. Betul. Belum Betul. 1 jam udah bosen. Besoknya 45 menit. Harus. Pokoknya nggak boleh berdiri sebelum 45 menit. Ya, jadi begitu dia menghayati itu, mungkin 20 menit udah selesai, tapi dia harus terus di situ 45 menit, menghayati proses daunnya. Terusin lagi, besoknya 15, besoknya 30 menit, besoknya 15 menit, besoknya 10, besoknya 5, lama-lama bosen sama daunnya. Bener. Oh Coba gitu deh, ya. Oke. coba So deh. people, I don't know, people like you and me yang kayak kalau down ya udahlah, apa nih yang salah dibenerin, di-fix, ayo hajar lagi gitu yang kayak. Oke. Ini bukan cuma buat down ya, bisa buat yang sedih ditinggal pasangan, apapun itu gitu. Oke, habisin waktu sejam buat sedih. Pokoknya lu harus sedih sejam. Maksimalin deh, lu mau ngerasa kayak gimana, maksimalin lah di bench itu, di tempat duduk itu, di timer. Kalau belum selesai nggak boleh berdiri pokoknya. Lama-lama bosen itu sama rasa itu. Iya. Ih, kok udah 8 menit lagi nih kok yang tinggal nih kok. Oke, fine. Guys, I need to have this questions karena ini ditanya sama tim nih kok ya. Dia pengen tanya gini karena salah satu dari teman kita having project manager, having so much project itu kan istilahnya beberapa akun yang dihandle dan terjadi istilah mind clutter tuh kok. Kayak there are so many things in your mind sehingga sebelum dikerjain tuh udah capek duluan. Kebayang nggak kok? And I think this is faced by many entrepreneur, especially online ya, yang teman-teman punya platformnya tuh online gitu. There are so many things that you need to do. Walaupun ini branch-nya udah dibagi-bagi nih kok, lu bagian admin, lu bagian ini. But you as yourself, your own job description, there are just it is a range of things that you need to do. Ketika mikirin itu aja udah bikin capek gitu kok. Kalau menurut Koko itu kayak gimana? Cara Meditation, mengatasinya? meditation. As simple as that? Gitu. Yes, itu pasti nggak pernah dia ngelakuin. Why? Why meditation? Doesn't it to be Meditation have itu, just to work it out? iya, meditation itu ngelatih supaya kita, jadi gini, ketika kita jam kayak begini, ini capek nih, gitu. Nah, meditation itu melatih kita itu supaya kita lebih fokus, nggak suddenly jam kayak begini. Karena sebenarnya meskipun projectnya banyak, fokusnya kan gantian kan sebenarnya kan, one by one kan. Cuman otak kita aja kayak baru sini kita udah puk ke situ. Baru yang kedua ini udah balik ke sini gitu. Nah, proses ini yang kita cut, dia kan lebih calm. Oke. Prosesnya kayak gitu. Nah, itu latihannya meditation. Meditation like 5 minutes, habis itu 10 minutes, habis itu apa gitu. Kayak gitu sih. Aku punya kemarin tuh ini ada sih sebentar. Ini bukan endorse ya, tapi ini menarik sih. Jadi What is that? Is that headspace? It's a headset, tapi ada deteksi buat brainwave-nya. Wow. Jadi, colokin begini, terus itu bisa detect ke sini. Quite interesting sih tools ini sih. Ini namanya Mellow Mind. Jadi kalau ada cari teman-teman namanya Mellow Mind ya. Jadi dia itu ada suaranya. Suaranya itu ada dua. Ada suara tetesan air sama suara kayak ambience gitu. Ambient sounds gitu. Nah, kalau kita gelombang beta lagi mikir banyak begitu, itu suaranya mix. Tapi begitu kita relax dan tenang dan masuk ke gelombang alpha, ambient sounds-nya hilang, tinggal suara tetesan air doang, ting ceting gitu doang gitu. Wow.
Jadi kita tahu, oh kalau kita mikir kayak gini berarti kita relax, kalau mikir kayak gini berarti kita lagi noise banget, itu kita tahu gitu. Kalau kita kan nggak tahu kan, merem aja gitu. Kita ini feedback gitu, kayak ngasih feedback aja sebenarnya, which is buat latihan gitu kayak ada kayak game aja gitu, jadi seru. Iya, iya, iya. Alright. Meditation guys. So guys, aku nggak mau ini ke-cut tiba-tiba karena we have 5 minutes and I think ini adalah saatnya Koko untuk closing statement karena nanti kalau nambah lagi sejam ini kita udah brain juice-nya udah habis ya. But anyway, Ko, you know what? It is always Dynamics team pleasure to have you on board and thank you for being so generous. Thank you for always replying to my texts, you know, even though like I don't know what to say. Thank you so much and we wish you very very good luck. And kira-kira apa nih menurut Koko pesan closing statementnya Koko di part 2-nya kita? Silakan Koko. Oke, kita semua nyari peluang, right? Peluang itu hanya datang dari yang namanya unknown possibilities. Karena peluang tidak datang dari yang kamu tahu. Kalau yang kamu tahu itu namanya rutinitas. Bukan peluang. Yang disebut peluang adalah, oh dapat peluang baru. Itu kan sesuatu yang sebelumnya kita tidak planning. Kita tidak tahu. Maka untuk mendapatkan peluang tersebut, kita harus open ourselves ke a lot of things yang kita nggak tahu sebelumnya. You know, ketika jalan macet, kita macet. Tapi ketika kita coba jalan baru, suddenly kita kayak, oh ternyata ada toko ini toh. Gue udah cari nih dari kemarin-kemarin. Tapi kita nggak pernah ketemu. Karena kita nggak tahu, nggak pernah macet gitu kan. So please guys, open yourself. With a lot of new things, belajar hal baru, explore anything yang baru, cobain, siapa tahu ketemu passion baru di situ. Nah, dari situ baru Anda ketemu namanya peluang baru. Itu kalau nyari peluang. Nah, kemudian untuk mencari ide-ide bisnis kayak tadi adalah Anda harus memang explore a lot of things supaya Anda punya puzzle piecesnya untuk dikaitin jadi sebuah ide bisnis. Ide bisnis gak bakal muncul kalau dipikirin doang kok. Ya, jadi mesti memang butuh ketemu banyak orang, butuh banyak input, kita brainstorming, namanya brainstorming gitu kan. Nah, itu baru akan ketemu sebuah ide bisnis baru. So yes, sekali lagi income itu datangnya dari action guys, bukan dari belajar. Jadi belajar doang nggak datengin income. Ya. Dan terakhir adalah kalau hidup Anda banyak susahnya, berarti mindset Anda banyak salahnya. Itu. Gak usah didebat mana yang benar, mana yang salah. Udah kelihatan gitu. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Anyway, thank you so much, Ko, for your time. And semoga cepat balik ke Jakarta. Semoga bisa soon ketemu lagi ngobrol sama Dynamic Nation ya, Ko ya. And again, totally agree dengan semua yang Koko bilang. Ambil yang baik-baiknya aja ya, teman-teman. Yang tadi kita obrolin karena mungkin aja ada yang cocok sama teman-teman, ada yang nggak cocok, gitu kan ya. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah. Saya Dayang Melati dan Denny Santoso. Bye-bye. Sampai jumpa di next episode, teman-teman. Thank you, Ko Denny semuanya. Sama-sama, Dayang. Bye.